kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mbak Neni, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dahulu ya. Yang pertama yaitu Mbak Muzayana, Mbak Berlin, hadir. Mbak Neni, Hadir, Bu. sebelum memulai pelajaran, itu bangku yang kosong silakan diisi terlebih dahulu. Mbak Berlin, silakan maju. Oke anak-anak, di sini biar kita lebih semangat lagi belajarnya, kita bernyanyi dulu ya. Ibu kasih contoh, nanti Ibu bilang siapa yang suka hati tepuk tangan, nanti tepuk tangan semua ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati bilang hore? Hore. Siapa yang suka hati bilang hore? Hore. Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati bilang hore? Hore. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan poin yang pertama yaitu pengertian tetangga. Jadi tetangga itu sekelompok orang yang tinggalnya di sekeliling kita. Dan jarak antara rumahnya itu 40 rumah dari kita. Baik kanan, kiri, belakang, depan. Oke, poin selanjutnya yaitu macam-macam adat bertetangga yang akan dijelaskan oleh Ibu Intan dan Ibu Fitri. Untuk Ibu Intan, silahkan. Oke, yang selanjutnya yaitu adat-adat bertetangga. Adat-adat bertetangga ini sangat banyak sekali macamnya. Yang pertama yaitu menjenguk orang ketika sakit. Apabila tetangga kita sakit, kita harus mempunyai sifat toleransi untuk menjenguk ke rumahnya. Sekedar untuk bertanya bagaimana keadaannya atau apakah sudah sehat, seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Yang kedua yaitu memuliakan dan menghormati tetangga. Apabila tetangga kita lewat di depan rumah, kita itu harus menyapanya seperti bertanya, mau kemana Bu, mau kemana Pak, dari mana Pak, dari mana Bu, seperti itu ya. Baik, yang ketiga yaitu tidak iri kepada tetangga. Apabila tetangga membeli mesin cuci, sepeda motor, kita tidak boleh iri, malah ikut berbahagia. Dan selanjutnya yaitu turut berbelasungkawa ketika tetangga tertimpa musibah. Seperti apabila tetangga kita kecelakaan, kita itu turut menjenguk untuk melihat keadaannya. Dan apabila tetangga kita meninggal, kita harus bertakziah ke rumahnya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dinda. Kepada Ibu Dinda dipersilakan. Selanjutnya yaitu berbuat baik kepada tetangga. Contohnya seperti ketika kita memasak sesuatu, itu alangkah lebih baiknya ketika memasak itu kita lebihkan, dan biasanya itu kita juga bagikan kepada tetangga. Kemudian selanjutnya yaitu tolong menolong. Contohnya seperti ketika tetangga kita itu lampunya ada yang rusak atau mati, selagi kita bisa membantunya, maka kita harus membantu tetangga kita. Selanjutnya yaitu tidak mengganggu tetangga. Contohnya, ketika kita menyalakan sound musik, itu kita jangan menyalakannya dengan volume yang keras, apalagi ketika kita menyalakannya di malam hari, karena itu akan mengganggu tetangga. Alangkah lebih baiknya ketika kita menyalakan sound itu di siang hari dan dengan volume yang kecil, sehingga tidak mengganggu tetangga. Yang terakhir yaitu memberi sesuatu. Ketika kita bepergian, alangkah lebih baiknya kita juga mengingat tetangga kita yang dekat dengan rumah kita, untuk memberikan oleh-oleh yang kita bawa dari bepergian itu tadi. Kemudian kita berikan kepada tetangga yang dekat dengan rumah kita. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fitri. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan dalil tentang adab bertetangga. Sebentar ya, Ibu akan menuliskan dulu di papan. Jangan rame ya. Iya, Bu.
Oke, Ibu bacakan dulu ya, nanti kita baca bersama-sama. Ya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa. Mari kita baca bersama-sama. Wa ta'awanu Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik, Ibu akan menjelaskan makna dari ayat ini. Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan pertolongan satu sama lain, apalagi sesama tetangga yang sehari-hari bertemu dan bertegur sapa. Oleh sebab itu, orang pertama mendapatkan kesempatan memberikan pertolongan kepada kita adalah tetangga kita, bukan orang jauh, bukan orang jauh maupun saudara kandung kita yang jauh. Oke, dari yang kita jelaskan hari ini, apakah sudah bisa dipahami? Ada yang belum, Bu? Oke, silakan bertanya. Saya tadi ada yang tidak paham mengenai contoh dari tetangga. Soalnya Ibu tadi memberikan contoh, suaranya itu agak kecepatan. Coba Ibu ulang lagi apa contoh tetangga itu. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh dari pada bertetangga ya. Yang pertama yaitu menghormati tetangga. Maksudnya menghormati itu apa? Kita itu harus berbicara sopan kepada yang lebih tua, bertegur sapa apabila ada yang lewat di depan rumah atau yang kita lewati, seperti itu ya, Mbak Berlin. Baik, di sini Ibu akan merangkum tentang materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, pengertian tetangga. Tetangga adalah sekelompok orang yang tinggalnya itu di sekeliling kita dengan jarak 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Selanjutnya, macam-macam adab bertetangga, yaitu menjenguk ketika tetangga sakit, tolong-menolong, tidak iri kepada tetangga, ikut berbelasungkawa ketika tetangga mendapat musibah dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dalil tentang bertetangga, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi, kita sebagai tetangga yang baik, kita harus saling tolong menolong dimanapun itu berada. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan bacaan surat Wal-As bersama-sama ya. Ya, Bu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Doaan. Bismillah.